Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan segala kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, kesehatan, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan. Salawat dan salam semoga kita terlimpah pada baginda Rasulullah SAW serta para sahabatnya dan semoga semuanya, semoga kita bisa mengikuti sunnah-sunnah dan kelak di hari akhir kita bisa mendapatkan syafaatnya. Amin. Menggantikan Ustaz Talhis yang hari ini kita bisa hadir, saya membacakan hadis Arba'in Nawawiyah, hadis yang ke-30 dan 31 insyaallah. Al-Hadis Al-Thalathun, hadis ke-30 an Abi Tha'labah Al-Khushani Jurthum bin Nasir radhiyallahu anhu. Dari Abi Tha'labah Al-Khushani Jurthum bin Nasir radhiyallahu anhu, semoga dari an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terus Rasulullah sallallahu beliau bersabda, Inna Allah Ta'ala farada faraidah fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala taqtaduha wa harrama asya'a fala tantahikuha wa sakata an asya'a rahmatan lakum ghaira nisyan fala tabhathu anha. Hadis hasan rawahu at-Tirmidzi wa ghairuha. Dari Abi Tha'labah Al-Khushani, namanya Jurthum bin Nasir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menetapkan, Inna Allah Ta'ala farada, telah memfardukan, telah menetapkan faraidah, kewajiban-kewajiban. Fala tudayyi'uha, maka janganlah kalian mengabaikannya. Wa hadda hududan, dan telah menetapkan batasan-batasannya. Hudud itu adalah batasan had. Fala ta'taduha, dan janganlah engkau melampauinya. Wa harrama, dan telah mengharamkan asya'a, segala sesuatu. Fala tantahikuma, maka janganlah kalian melanggarnya. Wa sakata an asya'a, dan Allah mendiamkan sesuatu rahmatan lakum, sebagai kasih sayang terhadap kalian, ghaira nisyanin, dan bukan karena lupa akan hal itu. Fala tabahasu anha, maka karena itu jangan kalian mencari-cari tentangnya, jangan membahas hal yang didiamkan tersebut. Hadis ini menjelaskan bahwa Allah sudah menetapkan kewajiban-kewajiban pada manusia, dari mulai kewajiban sholat, puasa, zakat, haji, dengan batasan-batasannya, dengan aturan-aturannya, maka kita dilarang untuk melanggarnya atau untuk melampaui batasan-batasan tadi, dan sudah mengharamkan segala sesuatu, haramnya zina, haramnya khamr, haramnya membunuh dan lain sebagainya, dan kita dilarang untuk melanggarnya. Dan sakata an-nasya, dan Allah mendiamkan sesuatu sebagai rahmat, sebagai bentuk kasih sayang Allah pada kita, maka kita dilarang untuk membahasnya. Nah, hadis ini sudah sangat jelas bahwa apa yang telah Allah haramkan maka jauhilah, dan apa yang Allah perintahkan maka lakukanlah semampu kita. Allah memerintahkan kita untuk sholat, maka kita lakukan sholat itu. Allah memerintahkan kita puasa, maka lakukan itu. Ada hal-hal yang sifatnya ghairu ma'qul, ada perintah yang nggak bisa kita rasionalkan. Kenapa kok sholat 5 kali sehari? Kenapa 2 rakaat kalau subuh? Kenapa 4? Kenapa 3? Ya sudah, lakukan saja. Karena itu syariat yang ghairu ma'qulah, yang tidak bisa kita rasionalkan.
sehingga tidak perlu kita kemudian mencari-cari kenapa kok ini, kenapa itu. Lakukan saja, maka kebaikan akan menghampiri kita. Baik, kemudian hadis yang ke-31, An Abi Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala, dari Abi Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, semoga Allah ridhoi, ja'a rajulun, seseorang datang ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, dia bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dulni ala amalin idza amiltuhu ahabbanillahu wa ahabbanin nas. Tunjukkan, dalla yadullu, dulni, tunjukkan kepadaku, ala amalin, atas satu perbuatan, idza amiltuhu, jikalau aku melakukannya, ahabbani Allahu, Allah akan mencintaiku, wa ahabbani annas, dan manusia juga mencintaiku. Maka Rasul jawab, ishad fid dunya yuhibbuka Allah, washad fi ma 'indan nasi yuhibbukan nas. Berzuhudlah terhadap perkara-perkara dunia, maka Allah akan mencintaimu. Dan berzuhudlah di dalam hal-hal yang dicintai manusia, maka engkau akan dicintai oleh manusia. Hadis ini merupakan sebuah bentuk pertanyaan dari seorang sahabat, Sahal bin Sa'ad, yang bertanya Rasulullah, wahai Rasulullah, tunjukkan satu amal yang dengan amal itu aku dicintai Allah dan dicintai manusia. Allah mengatakan, zuhudlah. Zuhud itu membersihkan hati kita dari hal-hal yang sifatnya duniawi, tidak tergantung dengan duniawi. Bukan berarti kita nggak boleh mencari dunia, tapi kehidupan dunia itu tidak menjadikan kita tergantung padanya. Sebaliknya, kehidupan dunia itu menjadi wasilah, menjadi sarana bagi kita untuk ta'abudillah Allah. Sebagian ulama, sebagian orang, zuhud itu meninggalkan dunia sepenuhnya, hidup dengan apa adanya, mengasingkan diri dari dunia, dan menjauhkan diri dari kehidupan sosial. Ya. Sebagian memahami seperti itu, tapi juga yang mengkritiknya, ya, terutama pandangan para sufi-sufi modern, ya, bahwa zuhud tidak berarti kita harus meninggalkan dunia. Kita tetap berada di dunia, melakukan kegiatan-kegiatan dunia, tetapi tidak tergantung, tidak terpaku, tidak didikte oleh kehidupan dunia tadi. Sebaliknya, kita bisa menguasai kehidupan dunia untuk kemudian menjadikannya sebagai wasilah. Kita bekerja kan, bagaimanapun sebagai kepala keluarga, misalnya kita harus bekerja menafkahi keluarga. Tidak mungkin kita mengabaikan tugas itu demi untuk zuhud misalnya. Tidak mungkin kita zuhud dengan mengabaikan anak istri misalnya. Zuhud tetap bisa dilakukan meskipun kita di dunia ramai, di dunia sehari-hari, ya, asalkan tadi kita tidak menjadikan sebagai sesuatu yang mendominasi kita, yang menghegemoni kita, sehingga seolah-olah hidup untuk dunia. Bagaimanapun dunia penting, wa batahi fi ma'at qadil kata wa tansa nasibaka dunia. Carilah kehidupan akhirat, tapi juga jangan lupa kehidupan dunia. Kehidupan dunia mazra'atul akhirah. Dunia itu ladangnya akhirat. Kalau kita meninggalkan dunia, berarti kita juga apa yang mau kita apakan di akhirat, gitu. Ya, maka tetap berkehidupan normal, berkehidupan sebagaimana biasanya, tetapi kita tidak didikte, tidak didominasi oleh tarikan duniawi, tapi menjadikannya kita
menjadikannya sebagai sebuah wasilah, sebagai sarana untuk ibadah. Kerja dapat uang untuk ibadah. Kaya tujuannya apa? Biar bisa banyak sedekah, gitu. Kaya tujuannya apa? Biar bisa zakat. Kaya biar untuk naik haji misalkan. Sehingga semuanya itu dalam kerangka ta'abbudillah. Sehingga kita tidak dikejar dunia, tapi kita bisa memanfaatkan dunia untuk kebaikan dunia itu sendiri, dan juga yang terpenting lagi kebahagiaan akhirat. Itu yang hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Demikian yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan dua hadis Harb bin Awiyah. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari kedua hadis tersebut.